Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai respon dari video yang beredar yang diedarkan melalui kanal musisi pensiun. Topiknya tentang penjelasan PBJAI, tepatnya penjelasan 12 butir dari Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ya. Saya Eki Sabandi, saat ini masih diberi amanah sebagai Sekretaris Isyaat PBJAI. Hadir dengan saya itu adalah, silakan diperkenalkan diri Pak. Abdul Razak. Beliau adalah sesepuh Jemaat Ahmadiyah di Jogja dan juga pernah menjadi dosen Jamiah dan juga beberapa kali sebagai sekretaris tablik dan sekretaris tarbiyat PBJAI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya undang Bapak? Karena Bapak termasuk salah satu dari 10, tepatnya 11 yang menandatangani pernyataan ini. Ya. Jadi hadirin sekalian, penjelasan ini ditandatangani tanggal 14 Januari 2008. Ya, oleh Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada saat itu, yaitu Haji Abdul Basit, dan diketahui oleh 10 orang. Diketahui oleh 10 orang ya. Yang pertama itu adalah Profesor Dr. Haji M. Abdul Budhar, ya. Itu beliau dulu sebagai Kabal Bank dan Diktat Departemen Agama, ya. Kemudian juga oleh Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, dulu sebagai Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Ya. Kemudian juga ada 8 orang yang lainnya. Salah satu itu adalah Bapak sendiri, Ya. Pak Abdul Razak. Ya. Jadi sebetulnya penjelasan ini nggak main-main, Pak. Tidak untuk ditafsirkan sekena-sekenanya, kan begitu Pak ya. Nah, yang boleh saya tanyakan dengan Bapak, ini kan ditandatangani awal Januari ya, 14 Januari 2008. Ini ada berapa kali pertemuan, Pak? Ya. 5 kali pertemuan. Dalam durasi berapa lama? Ya, sekitar 2-3 jam. Durasi 3 jam. Jelas sebelum duhur mesti sudah selesai. Ya. Dimulai dari jam? Ya, sekitar jam 9 lebih. 9 ya. Jadi katakanlah 9 sampai 12 setiap pertemuan. Jadi ada 5 kali pertemuan. Ya. Dan dari pertemuan 1 ke pertemuan kedua itu berapa lama jedanya? Ya, kira-kira sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi pertemuan pertama itu yang kalau nggak salah saya itu terjadi tanggal 7 September 2007 ya Pak ya. Tepatnya di Taman Mini Pak ya. Ya. Atas undangan dari Kabalit Bank Diklat Depak kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melakukan diskusi seperti ini Pak ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu sebetulnya topik apa Pak yang ditanyakan atau yang dibahas dari pertemuan ke pertemuan? Ya, masalah-masalah yang pokok dalam Jemaat Ahmadiyah. Misalnya tentang keimanan terhadap Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang utama itu. Apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab? Ya. Jadi tafsir Ahmadiyah tentang Khotaman Nabiyyin dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu. Nah, di sini yang sampai beberapa pertanyaan ya dikemukakan kepada kami, yang ditanyakan tafsir dari Khotaman Nabiyyin itu menurut Ahmadiyah. Ya, dan Bapak jelaskan seperti? Kami menjelaskannya berdasarkan tafsir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang berbunyi innama bu'istu fatihan wa khotiman. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang nabi yang membuka dan menutup jenis kenabian. Baik Pak, sebelum masuk ke sana, ya, kan Bapak membuat jawaban ya. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pertemuan sebelumnya dan pertemuan ke depan atau ke depannya itu Bapak memberikan jawaban ya. Bapak ada makalah-makalahnya? Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan Jemaat Ahmadiyah terhadap Nabi Muhammad SAW
begitu banyak, langsung kami jawab secara lisan dalam forum itu. Dan dalam forum berikutnya, saya berikan secara tertulis dengan referensi yang lengkap, sehingga terkumpul menjadi satu buku. Ini buku Makalah dokumenter yang dibukukan, ya. Pak ya. Iya. Bisa ditunjukkan Pak judul dan Ya. apa kepada hadirin. Ini Buku pertama ini apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khotaman Nabiyyin. Itu yang pertama Pak. Tidak ada nabi sesudah beliau. Nah, itu yang kami jelaskan secara rinci dalam forum itu. Bentar Pak, boleh saya eksplor Pak? Ya. Tadi dikatakan khataman nabiyyin Rasulullah SAW dan tidak ada nabi. Iya. Bagaimana maksudnya nih? Jadi maksud Rasulullah sebagai nabi pembuka itu dijelaskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fatihan lima uhliko wa khotiman lima sabako. Aku ini Rasulullah SAW itu sebagai nabi pembuka bagi jenis kenabian yang dulunya terkunci rapat-rapat, belum pernah ada sebelum Rasulullah. Dan beliau sebagai nabi penutup bagi jenis kenabian yang dulunya berlangsung. Itu penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap para sahabat yang mungkin belum mengerti tentang makna dari sabda Rasulullah Fatihan wa khotiman. Tentang la nabiyya ba'di. Nah, tentang la nabiyya ba'di di situ berkaitan dengan pengertian khotaman nabiyyin. Tidak ada nabi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam arti ba'da di situ mempunyai arti selain. Jadi tidak ada nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu. Pada saat yang sama. Pada saat itu ya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Ba'dallah. Ya, jadi bukan berarti sesudah Allah. Karena Allah itu huwal awilu al-akhiru, tidak pernah berakhir. Jadi artinya selain. Selain, oke. Lalu yang kedua, makna ba'da di situ, ba'da dalam arti qorib, dekat. Sesudah dalam waktu dekat itu tidak akan ada nabi lagi. Bahkan Rasulullah pernah menubuatkan akan ada 30 nabi-nabi yang ngaku sebagai nabi pada zamannya. Baik. Nah, Baik. yang ketiga, dari situ dalam arti ba'id, jauh. Nah, dalam arti tidak ada nabi, dalam arti sesudahku jauh, itu tidak berlaku. Baik. Yang kedua bagaimana Pak? Makalah kedua. Yang kedua, lalu keyakinan Ahmadiyah itu mengakui pendirinya itu sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya dan tercantum dalam berbagai kitab hadis baik Bukhari dan kitab Muslim, Abu Daud dan lain-lainnya. Yang jelas hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa dan datangnya Imam Mahdi ini menurut Mujaddid abad ke-10 ya, Jalaluddin itu menduduki mutawatir maknawi. Oke, artinya riwayatnya banyak yang tidak mungkin mereka berbohong. Baik. Artinya kebenarannya terjamin. Jadi dalam makalah kedua ini Bapak jelaskan, atau Jemaat Ahmadiyah jelaskan tentang keyakinan Jemaat Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. yang dijadikan Rasulullah. Sementara umat ini kami masih menunggu Pak ya. Kami meyakini sudah hadir. Ya. Baik. Yang ketiga Pak? Yang ketiga, nah sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih itu menerima banyak
wahyu-wahyu. Nah, ada beberapa wahyu yang dikemukakan dalam forum itu mereka tidak bisa menerima. Misalnya ro'aituni ainallah. Aku melihat diriku ini benar-benar sebagai Allah. Wah, ini kalau tidak mengerti tafsirnya atau takwilnya, itu bisa menganggap pendiri Jemaat Ahmadiyah itu ngaku sebagai Allah. Jadi melihat dalam mimpi itu sudah Masuk kategori wahyu. iya sebagai wahyu. Wahyu. Oke, jadi makna wahyu ini apa yang dimaksud itu? Jadi beliau itu dalam berucap dan berperilaku itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata yang sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Kan gitu Pak ya. Pak, wahyu ilahi ini itu kan kaitannya apa? Kalau dalam tulisan Nazam Mirza Ghulam Ahmad Al-Islami itu tentang mukhalamah muqatabah yang beliau banyak Iya. alami. Bisa jelaskan Pak? Jadi beliau itu sering diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kasyaf, bisa ilham kan dalam mimpi juga. mimpi. Ya. Jadi 3 Pak ya? 3. Ilham, kasyaf, mimpi. Ya. Itu bentuk komunikasi ya. Mirza Ghulam Ahmad Al-Islami dengan Allah Ta'ala. Bapak jelaskan apa lagi Pak di situ Pak? Jadi tidak ada kaitan dengan wahyu syariat ya Pak ya? Iya, tidak ada. Jadi salah satu wahyu yang diterima oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah itu misalnya yatimu ismuka wala yatimu ismi. Allah berfirman kepada beliau, namamu akan berakhir sedang namaku tidak akan berakhir. Nama Allah tidak akan berakhir. Ya, jadi Allah tidak akan berakhir. Ya, oke, baik Pak. Ya. Yang terakhir bagaimana Pak makalahnya? Yang terakhir itu berkaitan dengan masjid. Jadi Profesor Atok Mundor menghimbau, hendaknya Ahmadiyah kalau mendirikan masjid tidak diberi nama Masjid Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah. Kami jawab, sejak awal Ahmadiyah mendirikan masjid itu diberi nama-nama, bukan nama Jemaat Ahmadiyah. Misalnya Masjid Fadal, Masjid Fadli Umar, Masjid Mubarak, dan lain-lain. Baik Pak. Ini agak meleset sedikit, agak menyimak sedikit. Itu dikatakan bahwa syahadat orang Ahmadi itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katanya menurut narasumber itu yang disebut Muhammad itu Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Emang itu dibahas Pak? Tidak, mereka itu sudah yakin, apalagi setiap masjid Jemaat Ahmadiyah dan mimbar selalu ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ya, Rasulullah. pertanyaannya itu mereka mengkritik katanya Muhammad di sini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana Pak Itu penjelasan? tidak ada di dalam forum itu, tidak ada yang Ada ya mempunyai pendapat seperti itu ya. pendapat seperti itu. Oke. Mereka yakin apa yang diucapkan oleh Jemaat Ahmadiyah, yaitu yang Ya. mereka yakini. Bapak masih ingat Pak hadis tentang membelah dada ketika orang ucapan syahadat? Oh ya, itu Usama. Ya. Sahabat Rasulullah, kecintaan sahabat Rasulullah ketika berperang, Berkelahi. ya berkelahi dalam pertempuran itu, ketika musuhnya terdesak, ketika akan dibunuh, musuh itu mengatakan dengan kata-kata syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sahabat ini menganggap ini hanya Bohong. untuk melindungi diri supaya saya tidak Dibunuh. membunuhnya, tidak peduli. Ini kan hanya bibirmu saja yang mengatakan begitu. Lalu dibunuh. Ya. Nah, ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW marah besar dan beliau menyatakan, apakah kamu melihat isi hatinya musuh yang mengatakan begitu? Oke. Sehingga Usama itu menyesal
Seakan-akan beliau kepingin lahir kembali dengan tanpa ada pengalaman seperti itu. Baik, ini pembelajaran wah. Ketika diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan meragukan lagi. Anda yang meragukan itu tidak tahu hati orang-orang Ahmadi, hati saya. Bahwa kami bersaksi Muhammad bin Abdullah itulah Rasulullah, Nabiullah. Tidak yang lain. Ya bahkan Rasulullah sendiri bersabda, nahnu nahkumu bidzawahir. Aku ini menghukumi berdasarkan yang lahir. Lahir, yang nampak. Yang nampak. Baik. Pak Rojak, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement yang Bapak mau sampaikan? Iya. Silakan. Jadi sebelum penandatangan ini, ada tawar-menawar begitu alot. Karena berkaitan dengan akidah Jemaat Ahmadiyah. Kami tidak mau menandatangani konsep yang disodorkan dari Depak ini. Konsep sepihak. Ya, konsep sepihak ini. Ya. Nah, kami mau menandatangani ketika Bapak Profesor Atok Muhdhor mengatakan, wahai Pak Amir itu ya, ibarat kami sudah mendengar dalam forum itu tentang masalah khotaman nabiin sedemikian detail. Ya. Namun kami ini ibarat menerima kurikulum baru sampai kata khotam dalam arti penutup. Khotam dalam arti pembuka kami belum saatnya menerima. Dan kami bertanggung jawab untuk mensosialisasikan penjelasan ini kepada masyarakat. Dengan begitu kami, Pak Amir dan kawan-kawan menyetujui karena Menandatangani ya. kenapa? Kata penutup itu masih sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'istu fatihan wa khotiman, sebagai salah satu dari arti khotam itu khotim. Sedangkan yang fatih mereka belum menerima. Ya sebagai ibarat kurikulum tadi baru menerima segitu ya apa keberatannya kita sebagai yang menyodorkan kurikulum yang lengkap kan gitu. Baik. Gitu Pak Rojak? Ya. Baik Pak. Jadi saya tegaskan lagi 7 September 2007 terakhir pertemuan yang kelima itu 14 Januari 2008 Ya. dan lahirlah penjelasan 12 butir ini Pak ya. Ya. Ini sebagai latar belakang supaya diketahui secara utuh dan ditandatangani oleh, saya ulangi, almarhum Haji Abu Basir dan kemudian 10 orang yang lain termasuk dari Pak Rojak dan juga dua di antaranya adalah Profesor Atok Muhdhor dan Profesor Nasaruddin Umar. Saya pikir demikian Pak sebagai latar belakang penjelasan ini. Jazakumullah Pak Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.